Oke, selamat datang kembali teman-teman. Buat teman-teman yang pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan nama saya Yanuar. Saya adalah seorang data analis yang memiliki latar belakang non-IT. Saya memiliki latar belakang pertanian dan saya ingin sharing dan berbagi bagaimana saya dulu belajar data analis. Buat teman-teman yang tadi pertama kali datang, bisa dilihat dulu video part 1 dan 2-nya agar tidak bingung dan bisa mengikuti ya. Buat yang lainnya yang sudah nonton part 1 dan 2 dan ingin lanjut, video kali ini kita akan belajar mengenai tipe data dan perintah untuk eksekusi, print dan ada tambahan display. Kalau gitu langsung saja ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka Anaconda Navigator. Lalu kemarin ada yang tanya ya, gimana caranya biar semuanya muncul. Ini di bagian home, pastikan dulu nih masuk ke navigasinya. Di navbar kita masuk ke home, lalu pastikan dropdown yang ini ada di posisi all application. Nah, di sini teman-teman nanti cari yang Spider dan juga Jupyter Notebook. Apakah sudah launch seperti ini? Kalau belum, langsung klik aja install. Biasanya tulisannya install. Jadi teman-teman harus install dulu. Nah, untuk tutorial hari ini kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Jadi langsung saja kita buka di sini, diklik launch. Sebenarnya kita nggak perlu ya untuk membuka Jupyter Notebook harus lewat Anaconda Navigator ini, nggak harus, nggak perlu. Kita bisa langsung buka dari start menu lalu cari saja di situ Jupyter Notebook dan langsung terbuka. Tapi ini karena kemarin ada yang tanya, kok di Anaconda Navigator saya tidak muncul semua aplikasi. Jadi ini caranya ya. Oke, kalau sudah buka Jupyter Notebooknya, nanti kurang lebih akan terampil seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan buat di sini akan tertampil halaman utama Jupyter Notebook. Untuk Jupyter Notebook ini akan terbukanya di browser teman-teman ya. Nah, untuk membuka filenya, tempat dimana kita nanti menulis kode-kode kita, tinggal teman-teman klik nanti di pojok atas ini ada new, kita klik lalu pilih yang Python 3. Pilih, klik. Nah, ini akan tertampil, kita akan diarahkan ke halaman IPy file tempat nanti kita akan menuliskan kode. Jadi kodenya nanti akan kita tulis di sini ya teman-teman. Ini kita sebut sel, kita akan tulis di sel ini. Kode kita nanti kita ketikkan di sini. Dan yang perlu teman-teman lihat sekarang, perlu teman-teman pastikan adalah ketika teman-teman nanti menuliskan Python script, pastikan bahwa di dropdown ini sudah dipilih kode. Jadi kalau sudah dipilih kode, yang ditulis di sel ini nanti haruslah mengikuti kaidah dari Python script. Jadi kalau kita tulis sembarang kata di sini akan menghasilkan error. Kita klik ya. Kita akan coba tuliskan kata di sini sembarang. Nah, gimana untuk pengeksekusinya? Kita akan gunakan run di sini yang ikonnya seperti play button. Ini diklik saja di run. Nah, setelah dieksekusi ternyata ini akan menghasilkan error karena kata-kata ini, model tulisan ini tidak sesuai dengan script Python yang seharusnya. Nah, fungsi dari pilihan lain di dropdown ini lalu apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di belakang fungsi-fungsinya apa. Tapi di sini saya akan tunjukkan salah satu fungsinya yaitu menuliskan teks biasa ataupun nanti heading. Kita bisa pilih Markdown ya. Nah, setelah kita pilih Markdown di sini, coba teman-teman pastikan ya ini di double klik di area sel yang teman-teman tulis sembarang tadi ataupun tulisan apapun. Double klik, pastikan dia sudah jadi sel yang aktif di sini. Dan kita pastikan juga ini Markdown. Coba kita eksekusi. Ya, hasilnya tereksekusi tanpa adanya error. Karena fungsi dari Markdown di sini adalah untuk menuliskan teks-teks biasa, keterangan ataupun nanti judul. Intinya teks-teks yang bukan merupakan
Python script. Nantinya ini kita bisa manfaatkan untuk membuat report ya, karena report itu kan tidak semuanya Python script ya. Ada judulnya, ada keterangannya, nah itu nanti kita bisa pakai Markdown. File ini nanti bisa diekspor jadi PDF atau bentuk file lainnya yang kita bisa gunakan untuk reporting. Oleh karena itu nanti fungsi-fungsi lain dari dropdown yang di atas itu, pilihan dropdownnya akan kita bahas kalau kita sudah bisa membuat report, kalau kita sudah bisa menganalisa data dan ingin membuat report. Untuk sekarang ketika kita belajar Python fundamental, yang terpenting adalah pastikan bahwa ketika kita mengetikkan Python code kita, Python script kita, itu dipastikan bahwa di dropdown ini ada di pilihan code. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini kita langsung saja kita akan belajar mengenai tipe data. Untuk fitur-fitur dari Jupyter Notebook yang lain nanti kita pelajari sambil jalan saja ya, ketika memang ada fungsi yang dibutuhkan nanti sekaligus kita bisa lihat. Dan kita langsung saja kembali ke materi. Untuk materi yang sekarang ini kita akan pelajari adalah tentang tipe data string, integer, dan juga float. Saya ketikkan di Markdown-nya saja ya sebagai catatan. String, integer, dan float. Apa itu string, integer, dan float? Secara singkat, tipe data string itu adalah tipe data teks. Sementara integer dan float itu adalah angka. Lalu apa bedanya integer dengan float? Perbedaannya adalah kalau integer itu angkanya adalah angka yang bulat, sementara float itu angka yang ada komanya ya, atau desimal. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah tipe data string. String atau tipe data teks ini tentunya ini tipe data yang tidak bisa kita gunakan operasi matematika di dalamnya ya, kayak misal tambah, kurang, bagi karena dia teks. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah kata-kata seperti tadi, sembarang. Sembarang itu sebuah tipe data string, teks. Tapi kenapa tadi ketika kita ketikkan di sel itu error? Karena ciri utama tipe data string atau syarat utama tipe data string dituliskan di script Python itu harus dalam tanda kutip. Jadi kita coba ya, di sini kita tulis sembarang, tapi teks sembarang tadi ditulis dalam tanda kutip. Lalu coba kita akan jalankan apakah dia akan error. Untuk mengeksekusi Python script tidak harus selalu kita klikkan run di sini ya teman-teman. Ada shortcut keyboardnya, bisa teman-teman pakai adalah dengan CTRL Enter. CTRL plus Enter dipencet bersamaan ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, tidak terjadi error dan muncul di bawahnya output berupa kata sembarang yang merupakan teks di sini. Nah, di sini teman-teman bisa coba kata-kata apapun diketikkan, asalkan dengan tanda kutip, dia tidak akan terjadi error dan akan menghasilkan output berupa data string. Dan ini tanda kutipnya tidak harus kutip 2 ya, kutip 1 pun kita bisa. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, ada satu cara lagi untuk mengeksekusi agar kita sekaligus membuka sel baru di bawahnya ya. Itu dengan cara ALT plus Enter. Nah, jadi selain kita mengeksekusi mengeluarkan hasil di bagian atas, kita juga memunculkan sel baru untuk kita tulis kode selanjutnya. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa hasilnya kita pun menghasilkan output yang sama. Kita berhasil mengeluarkan output data string. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat adalah string adalah tipe data teks dan cara penulisannya harus dalam tanda kutip. Entah itu kutip 1 maupun kutip 2. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke tipe data yang selanjutnya, yaitu tipe data integer.
Tipe data integer sendiri ini adalah tipe data angka, jadi semua operasi matematika dapat kita gunakan di data ini. Nah, untuk tipe data integer dan float yang berupa angka, kalau tadi string harus dengan tanda kutip, kalau tipe data angka, entah itu integer ataupun float, itu tidak kita tuliskan dengan tanda kutip, tapi hanya angkanya itu sendiri. Kita coba apakah akan terjadi error atau tidak kalau kita tidak pakai tanda kutip. 1, 2, 3, 4. Kita eksekusi. Tidak ada error dan kita berhasil mengeluarkan output 1, 2, 3, 4 yang berupa data angka integer, karena ini tidak ada komanya, tidak ada desimalnya. Lalu teman-teman pasti bertanya-tanya, kalau seandainya ini angkanya saya kasih tanda kutip, entah itu kutip 1 maupun kutip 2, apakah akan terjadi error? Oke, kita coba ya teman-teman, kita ketikkan saja 1, 2, 3 atau angka apapun, teman-teman boleh coba ganti dengan menuliskannya di dalam tanda kutip. Kita akan eksekusi dan kita akan lihat hasilnya. Ya, hasilnya tidak ada error. Tetap bisa keluar output, tapi kalau di sini teman-teman lihat ada perbedaan dari yang pertama dan kedua adalah secara visual kita lihat kalau yang output yang kedua ada tanda petik, kalau output yang pertama itu tidak ada tanda petik, jadi hanya angka murni. Nah, ini menandakan apa teman-teman? Menandakan bahwa di eksekusi yang terakhir, yang 2, 3, 4 ini, dia tereksekusi, tersimpan sebagai sebuah data string. Jadi walaupun dia ini angka bentuknya, tapi sebenarnya dia memiliki sifat-sifat dari tipe data string. Artinya apa? Dia tidak bisa digunakan di operasi bilangan matematika. Untuk operasi matematikanya nanti sebenarnya kita akan ada pelajari sendiri. Tapi untuk melihat saja perbedaan dari integer dan string, kita coba di sini operasi penjumlahan. Kita ketikkan 1 tambah 2. Atau mau ketikkan yang berapapun terserah, tapi kita gunakan operasi penjumlahan dulu, yaitu tambah ya. 1 tambah 2 dan sekarang kita coba eksekusi. ALT enter. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa outputnya adalah 3. Karena ini operasi matematika, hasilnya adalah 3. Kita bandingkan kalau 1 dan 2-nya ini kita kasih tanda petik. Kita coba ya teman-teman. 1 ditambah 1, dua-duanya dalam tanda petik. Lalu kita eksekusi, ALT enter. Hasilnya ya 11. Harusnya kalau operasi matematika hasilnya 2. Tapi di sini hasilnya adalah 11. Karena tanda plus penjumlahan kalau digunakan di string, kita akan menghasilkan output penggabungan dari dua string yang dijumlahkan. Jadi kalau dulu waktu teman-teman SD ada tebak-tebakan 1 tambah 1 berapa? 11. Nah itu benar ternyata, tapi mereka menggunakan tipe data string karena 1 tambah 1 jika itu string itu hasilnya 11. Nah, teman-teman juga pasti akan bertanya-tanya lagi, gimana hasilnya kalau string ditambah dengan angka? Ya coba aja. 2 tanpa kutip ditambah 1 dengan kutip. Gimana hasilnya? Kita coba run, ALT enter, hasilnya error. Karena tipe data yang berbeda, integer dan string ini tidak bisa dijumlahkan. Maka hasilnya akan error. Lalu gimana hasilnya kalau semisal 1 tambah 1 semuanya kita tulis dalam kurung? Ini ya biar teman nggak bingung, saya ketik 1 tambah 1 semuanya dalam kurung. Hasilnya seperti apa? Kita run. Hasilnya di dalamnya ya kita tulis ulang jadi 1 tambah 1, 1 tambah 1 itu jadi sebuah string yang. Oke, kita beralih ke tipe data yang terakhir, yaitu tipe data float. Float di sini adalah tipe data angka juga, tapi dia berupa desimal. Sebagai contoh di sini kita tulis angka desimal, terserah teman-teman mau tulis apa, intinya angka yang berkoma. Saya tulis 2,1. Kita eksekusi.
Hasilnya kita akan menghasilkan output berupa angka desimal 2,1. Lalu gimana kalau kita menulis angka yang bulat tapi kita tulis dalam bentuk desimal? Semisal 2,0. Kita akan eksekusi, hasilnya tertulis di situ 2,0. Hasilnya tetap berupa angka float. Tipe datanya ini akan float walaupun dia bulat karena dia ditulis dalam bentuk desimal. Kalau tadi integer ditambahkan dengan string tidak bisa, integer ditambahkan float bisa. Kita coba, semisal 25 ditambah 1,5. Kita eksekusi, hasilnya adalah menghasilkan sebuah bilangan float. Jadi, walaupun itu integernya bulat ya, semisal tadi 2,0 ya, 2,0 ditambah 25. Kita eksekusi, hasilnya tetap ditulis dalam bentuk tipe data float. Sama halnya dengan integer, kalau float ini dioperasikan dengan string tetap akan menghasilkan error. Kita coba kalau tidak percaya, ibu ditambah 2,0, apakah hasilnya? Hasilnya error. Oke, jadi itu teman-teman sudah belajar tentang 3 tipe data, yaitu string, integer, dan float. Lalu sekalian di sini saja kita akan belajar cara eksekusi atau cara menghasilkan output. Loh, bukannya dari tadi kita sudah menghasilkan output ya? Di sini ada in, kita keluarin out di sini, ada in, keluarin out. Ya memang untuk logiknya Jupyter Notebook kita bisa keluarkan output tanpa ada perintah output. Tapi kalau kita pakai the editor lain, kita tidak akan bisa melihat output tanpa kita eksekusi. Dan di Jupyter Notebook juga, kalau kita tidak ada perintah output, misal kita ada 2-3 baris data, yang akan tereksekusi adalah hanya yang baris terakhir. Ini sebagai contoh ya teman-teman, kita klik. Kita coba ya teman-teman ya. Berat saya. Karena ini string, jangan lupa ada petik. Lalu di enter, kita ganti baris, berat saya 2, ganti baris, kg. Nah, ini yang akan teroutput, yang mana saja kita akan coba, kita klik alt enter. Dan teman-teman bisa lihat yang teroutput hanya kg. Nah, perintah outputnya ini adalah dengan mengetikkan print. Jadi, print kurung buka dan kurung tutup. Lalu hal yang mau kita outputkan itu kita tuliskan di dalam printnya. Misal tadi berat saya, kita klik lagi berat saya. Lalu kita eksekusi, akan tertampil output. Dan kalau teman-teman di sini perhatikan, di sini sudah tidak ada tanda kutip ya. Kalau tadi kita tidak gunakan perintah print, tertampil dengan tanda kutip string. Kalau sekarang dengan print, walaupun string tidak ada tanda kutip. Tadi katanya bisa beberapa baris, kita coba. Apa benar bisa beberapa baris? Print ya saya. Print 2, print kaki. Apa yang akan terjadi kalau kita eksekusi? Semuanya bisa tereksekusi. Kalau mau menampilkan beberapa data dalam satu baris juga bisa dengan cara memisahkannya dengan koma. Kita pisahkan di sini koma, 2, koma, kaki. Lalu kita eksekusi, gimana hasilnya? Jadi itu tadi kita sudah tahu cara kita mengeksekusi data dengan perintah print. Khusus di Jupyter Notebook, kita juga bisa dengan perintah display ya. Jadi sama seperti print tadi, display, lalu ada kurung buka kurung tutup, klik di situ apa yang mau kita outputkan.
maka kita akan tampilkan mau beberapa baris juga bisa. Kita coba ya di sini ya. Display 2.000. Display saya. Lalu kita eksekusi. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya, kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah kita tuliskan di situ dua data, integer dan string, dan ternyata tidak bisa ditampilkan dalam satu baris yang sama. Ditampilkan ke baris berikutnya. Perbedaan yang kedua, display ini sama dengan tanpa diberi perintah, outputnya ada, untuk string ada tanda petiknya. Jadi itu perbedaannya ya. Untuk belajar Python fundamentalnya kita akan lebih sering menggunakan perintah print ya. Fungsi display ini nanti bisa terlihat lebih jelas kalau kita nanti sudah belajar Pandas, nanti akan lebih jelas perbedaannya. Jadi itu dulu ya teman-teman. Kita tadi sudah belajar tentang tipe data, integer, float, dan string, dan juga untuk perintah eksekusi, print dan display. Oke, itu saja untuk kali ini. Lalu apa yang akan kita bahas di video selanjutnya? Video selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dan komentar. Apa itu? Bisa disimak di video selanjutnya, atau jika teman-teman pengen cari tahu terlebih dahulu, bisa dicari di channel-channel yang kemarin sudah saya rekomendasikan, entah itu sekolah coding, kelas terbuka, ataupun channelnya Mas Mega Bagus Herlambang. Tidak masalah, saya dulu pun juga belajar lebih dari satu channel, karena setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Dan kalau kita belajar dari banyak orang, kita akan mendapatkan hal-hal menarik dari sudut pandang mereka. Ya itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.